Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon untuk kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, meskipun varian yang baru ini, Omicron ini, efeknya tidak seperti varian sebelumnya, tapi juga cukup mengganggu bagi sebagian teman-teman yang merasakan sakit. Semoga semuanya terhindar dari mara bahaya, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih membicarakan pada bab yang sama, yaitu bab ijra'ul ahkamin nas ala zahir, yaitu memperlakukan hukum manusia secara zahir, sedangkan yang tersembunyi itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita membaca kisahnya sahabat Usamah ibn Zaid yang begitu mendalam Rasulullah memberikan teguran. Maka hadis berikutnya masih membicarakan kisah ini tapi versi lain. Jadi, kalau sebelumnya versi langsung dari sahabat Usamah ibn Zaid, maka ini dari sahabat Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'tan minal muslimina ila qaumin minal musyrikin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah utusan sekelompok sahabat dari kalangan kaum muslimin kepada satu kaum dari kalangan musyrikin. Wa annahum iltaqaw, bahwa mereka dua kelompok ini akhirnya bertemu. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa an yaqsida ila rajulin minal muslimina qasada lahu faqatalahu. Dan waktu itu salah seorang di antara kaum musyrikin dengan kehendaknya menyerang seorang dari kaum muslimin dan langsung membunuhnya. Kemudian demikian pula orang dari kalangan kaum muslimin, wa anna rajulan minal muslimin qasada faqatalahu, menyerang dan membunuhnya. Wa kunna natahaddatsu annahu Usamah ibnu Zaid. Dan kami waktu itu membicarakan bahwa lelaki itu yang dari kaum muslimin yang dianggap membunuh musuh itu adalah siapa? Usamah bin Zaid. Falamma rafa'a sayfa, ketika Usamah bin Zaid telah mengangkat pedangnya, qala la ilaha illallah, berkatalah orang yang tadinya musyrik itu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Faqatalah. Tapi sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Faja'a al-Bashir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu wa akhbarahu. Maka datanglah al-Bashir kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada beliau, mengabarkan kejadian. Hatta akhbarahu khabar ar-rajuli kaifa sana'a, sampai kemudian mengabarkan kepada Rasulullah cerita tentang orang ini tadi, bagaimana yang dia berbuat. Fada'ahu fasa'alahu, kemudian dipanggil lelaki tersebut, siapa? Usamah bin Zaid, dan ditanya, lima qatalta,
Kenapa kau membunuh? Tentu pertanyaan ingkari. Karena gitu ya, Rasulullah itu tahu bahwa berita ini benar, tidak mungkin seorang sahabat berdusta. Maka pertanyaan ini selain tabayyun, selain tatabbut, juga pengingkaran. Faqala ya Rasulullah, auja 'amil muslimin. Wahai Rasulullah, orang yang saya bunuh itu telah melukai kaum muslimin. Wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran. Dan dia telah membunuh si fulan dan si fulan, dan menyebutkan apa? Beberapa nama. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa? Kisah sebelumnya, bukan hanya melukai. Kalau di kisah sebelumnya apa? Ditanya kalau seandainya dia memotong tangan saya, melukai kaum muslimin. Ini bahkan realitanya sudah membawa korban di tengah kaum muslimin. Wa inni hamaltuhu fahamal alaihi, dan sungguh aku waktu itu menyerangnya. Falamma ra'a as-sayfa qala la ilaha illallah. Dan ketika dia sudah melihat pedang hendak menyambarnya begitu, baru dia mengatakan apa? La ilaha illallah. Allah Rasulullah aqataltahu, apakah kamu membunuhnya? Qala na'am. Lihat, setelah alasan yang diberikan itu, tetap pertanyaan yang diajukan Rasulullah SAW, kamu masih nekat membunuhnya? Qala na'am. Maka sahabat Usamah pun mengakui. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa idza ja'at yaumul qiyamah? Bagaimana kau akan berbuat terhadap la ilaha illallah jika ia la ilaha illallah itu datang di hari kiamat? Gimana maksudnya la ilaha illallah datang di hari kiamat? Menuntut haknya. Sebagaimana Al-Quran, sebagaimana silaturahim dan yang lainnya bisa berbicara, maka la ilaha illallah juga punya hak. Bahwa orang yang sudah berucap la ilaha illallah dijamin apa? Darahnya, dijamin hartanya, nggak boleh diganggu. Bagaimana orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah apa? Diganggu nyawanya, ditumpahkan darahnya, diganggu hartanya, dia akan menuntut di hari kiamat. Maka Rasulullah bertanya, gimana? Siap nanti? Qala ya Rasulullah istaghfirli. Maka Usamah bin Zaid mengatakan, wahai Rasulullah, mintakan ampun untukku. Dan kita tahu Usamah bin Zaid selain apa yang kita sebutkan sebelumnya, profilnya apa? Pemuda, komandan pasukan, orang pilihan. Selain itu apa? Dia putranya siapa? Zaid bin Thabit. Siapa Zaid bin Thabit? Yang sempat dianggap dipanggil sebagai putranya Rasulullah SAW, anak asuhnya Rasulullah. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Begitu pula siapa putranya, yaitu Usamah. Tapi lihat, ternyata ketika Usamah bin Zaid meminta untuk didoakan ampunan, beliau hanya mengatakan, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang akan kau perbuat dengan la ilaha illallah jika la ilaha illallah kalimat itu datang di hari kiamat?
faja'ala la yazidu ala an yaqula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Dan beliau tidak menambahkan perkataannya, hanya mengatakan bagaimana engkau akan berbuat dengan la ilaha illallah jika kalimat itu datang kelak di hari kiamat. Maka subhanallah, inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bermuamalah sebatas dhahir. Tidak menyangka, tidak menduga, tidak mengorek niat, maksud, tujuan seseorang berbuat. Zahirnya kebaikan itu kita anggap itu kebaikan. Dan di sini juga menerangkan tentang apa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kedudukannya yang sangat tinggi di tengah-tengah kaum muslim. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini menegaskan semua pembahasan yang telah kita bahas dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, seorang tabi'in. Beliau bercerita rahimahullah, sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata. Ini kemungkinannya beliau bicara di depan umum, di halayak ramai. Inna nasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia dahulu kala diambil dengan wahyu di masa Rasulullah SAW. Ini kalau kita artikan secara letterless. Apa maksudnya diambil dengan wahyu? Dihukumi dengan wahyu. Apakah dia benar-benar seorang mukmin atau dia munafik? Rasulullah SAW tahu tidak mana yang munafik? Tahu. Dan rahasia itu disampaikan kepada sahabat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Dan tentu dirahasiakan oleh Rasulullah. Dan ini menunjukkan tidak semua perkara itu harus diketahui oleh semua orang. Dan ini yang kita katakan sebelumnya tentang apa? Saring sebelum sharing. Ini kan benar, ini kan kebaikan. Gak semua yang benar, gak semua yang baik itu perlu di share. Kadang momennya tidak tepat, lingkungan yang tidak tepat. Sebagaimana apa tentang berita orang munafik, tentu bisa terjadi kegaduhan. Di sisi yang lain, apa yang pernah kita bahas atau sudah sering dibahas tentang apa? Kenapa kemudian kalau Rasulullah SAW tahu orang-orang munafik mereka tidak dibinasakan? Karena kemunafikan itu sama dengan apa? Kekufuran. Kenapa alasannya? Rasulullah mengatakan supaya tidak dianggap Muhammad membunuhi para sahabat. Karena yang di luar tidak tahu mana yang munafik, mana yang tidak munafik. Nah, ketika di masa Rasulullah, ketika itu apa? Wahyu masih turun, sehingga manusia dihukumi sesuai dengan wahyu. Dan itu pun apa? Rasulullah masih bermuamalah dengan mereka secara zahir. Meskipun sudah dicap munafik oleh Allah, tapi secara zahir di tengah masyarakat dia mengaku muslim. Diperlakukannya pun dengan yang zahir, dia sebagai seorang muslim. Kemudian sahabat Umar mengatakan wa innal wahya qad inqata'a.
dan sesungguhnya wahyu telah putus. Jadi menegaskan kepada kita tidak ada syariat yang baru. Jadi orang kemudian membuat acara-acara, membuat zikir-zikir, membuat salawat-salawat. Sahabat Umar saja enggak pernah dapat ijazah seperti ini. Ada ijazah dari sahabat Abu Bakar yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Beliau bermimpi, ya. Siapa yang lebih berhak bermimpi? Bertemu Rasul. Wa inna ma na'khudhukumul ana bima dhahara lana min a'malikum. Kemudian karena wahyu sudah putus, bagaimana sikap yang diambil? Dan sesungguhnya kami menghukumi kalian sekarang dengan apa yang nampak bagi kami dari amalan-amalan kalian. Kalau dulu ada wahyu, sehingga apa yang tidak nampak bisa dihukum. Tapi sekarang ketika wahyu sudah putus, kami menghukumi kalian ya dengan yang nampak. Faman adhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu. Barang siapa yang menampakkan kepada kami, ya kami jamin dia aman, dan kami dekatkan dia. Artinya ya sudah, dia dari seorang muslim, menampakkan keimanan, menampakkan keislaman. Berarti dia bagian dari kaum muslimin yang dijamin keamanannya dan layak untuk apa? Menjadi orang-orang dekat. Walaysa lana min sariqatihi syai'un. Allah. Ini sekelas sahabat Umar. Dan tidak ada hak bagi kami dari apa? Sariqah, hatinya, niatnya, hal yang tersembunyi darinya sedikit pun. Kami tidak boleh menghukumi tentang apa? Niatnya, tentang hatinya, hal yang tersembunyi darinya. Tapi dia juga mengingatkan Allahu yuhasibuhu fi sariqatihi. Allah yang akan menghisabnya, menghitungnya dalam perkara apa? Yang tersembunyi tadi, dalam hatinya, dalam niatnya. Tidak kemudian sakarmu yang penting kita apik, tidak. Ingat, kalau kalian menyembunyikan sesuatu yang jelek, ada Allah yang akan menghisab kalian. Wa man adhara lana su'an, dan barang siapa menampakkan kepada kami apa? Keburukan, kemunafikan dinampakkan, kekufuran dinampakkan, lam na'manhu, maka kami pun tidak memberikan apa? Keamanan baginya. Walam nusaddiqhu, dan kami tidak membenarkannya, tidak menerima apa kesaksiannya. Wa in sariratahu hasanatun qala inna, dengan di tempat wa in gitu ya. Meskipun mungkin yang tersembunyi apa? Baik, tapi orang dinilai dari apa? Hal yang nampak. Nah, inilah akhir pembahasan tentang apa? Memperlakukan manusia, hukum manusia sesuai dengan yang Allah. Maka dalam keadaan kita zaman ini ada wilayah yang sama. Orang yang menampakkan identitasnya Islam, tapi menampakkan amalan dan perkataannya apa? Memusuhi, melecehkan Islam. Maka kita menghukumi amalnya. Jadi
sedangkan orangnya, nah ini apa? Perkara yang berat untuk kita menghukumi seorang itu kufur, seorang itu apa? Kafir, seorang itu munafik, karena itu akan berkonsekuensi kekalnya seorang di neraka. Maka kita katakan terhadap oknum-oknum yang muncul belakangan ini, ya, kalau mereka membiarkan itu sebagai keyakinannya, menganggap itu benar, itu membahayakan diri mereka, akan mengekalkan mereka di api neraka. Kemudian kita beralih pada bab yang baru, bab ke-50 tentang al-khawf. Ini seperti kita katakan tadi, ketika sahabat Umar mengatakan bahwa orang diperlakukan secara zahir, tapi beliau tetap memwarning keadaan hati seseorang untuk menumbuhkan rasa apa? Takut. Nah, ini kaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Meskipun orang itu dihukumi dengan yang zahir, tapi kita perlu menjaga hati kita, amal-amal hati kita. Salah satunya rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut termasuk amalannya hati. Dan rasa takut termasuk salah satu dari 3 unsur ibadah. Apa 3 unsur ibadah? Apa? Takut, harap, cinta. Kita dalam beribadah harus memenuhi 3 hal ini. Tidak boleh beribadah hanya dengan rasa takut, karena itu apa? Keyakinannya siapa? Kelompok Khawarij yang takutnya berlebihan sehingga mengatakan orang berbuat dosa kafir. Kemudian kita juga beribadah selain takut rasa harap, dan tidak boleh beribadah hanya dengan rasa harap, karena itu ibadahnya siapa? Orang Murji'ah yang hanya menguatkan harapan sehingga berbuat dosa tidak masalah, imannya tetap sempurna. Tidak, dosa mengurangi keimanan dan juga dilengkapi dengan rasa cinta. Tidak boleh beribadah hanya rasa cinta sehingga tidak takut masuk neraka, tidak berharap surga. Karena itu akidahnya siapa? Orang sufi yang mengatakan ikhlas itu tidak perlu takut neraka, tidak perlu berharap surga. Sama, setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu apa maksud dari takut itu? Disebutkan oleh Syekh Salim Ibn Al-Hilali dalam penjelasan di sini, al-khawfu faza'ul qalbi min makruhin yanaluhu au mahbubin yafutuhu. Rasa takut adalah kegelisahan hati dari perkara jelek yang didapatkan atau perkara baik yang hilang. Jadi takut itu apa? Kita takut kalau sampai dimasukkan neraka. Gelisah hati. Bagaimana kalau saya nanti endingnya adalah neraka?
Dan kegelisahan kalau sampai kehilangan hal yang baik. Apa yang baik? Surga. Sehingga hati kita selalu berpikir, jangan-jangan saya bisa dimasukkan neraka, jangan-jangan saya akan kehilangan surga. Wa sababu tafakkurul mar'i fi 'azamatillah. Dan sebab ketakutan tadi adalah apa? Berpikirnya seorang pada keagungan Allah. Wa nadharu fi taqsirihi wa ihmalihi wa muraqabatihi li khaliqihi. Di satu sisi dia melihat Allah itu sangat agung. Salah satunya yang kita bahas tadi sore. Apa keagungan Allah yang kita bahas tadi sore? Yang hadir? Apa? Apa tadi sore? Yang dari sore hadir. Apa keagungan Allah? Ditunggu jawabannya. Apa keagungannya Allah? Jika orang kafir masuk Islam, maka dosa sebelum dia masuk Islam diabaikan, tidak dianggap. Tapi kebaikan yang dilakukan sebelum Islam ditetapkan, dicatat sebagai kebaikan. Allah Maha Kaya. Jadi kalau orang yang dulunya kafir pasti juga punya kebaikan-kebaikan, tapi juga sangat banyak apa keburukan. Yang buruk dihapus, yang baik dipertahankan, dianggap kebaikan. Allah nggak hitung-hitungan. Dianggap apa ya hapus semua enggak? Atau diperhitungkan mana lebih banyak? Enggak. Allah Maha Kaya untuk membalas pahala kebaikan, karena Dia telah mau masuk Islam. Maka ketika kita memikirkan keagungan Allah, seperti yang sering kita sebutkan, kita ada di dunia ini, berapa saham yang kita titipkan kepada Allah? Modal yang kita titipkan kepada Allah sehingga kita diizinkan ada di dunia, berapa? 0, sama sekali. Kalau kita diizinkan ada di dunia, menikmati kenikmatan, bahkan mungkin nanti diizinkan masuk surga. Kita memikirkan keagungan Allah ini, betapa murahnya Allah kepada kita. Tapi di sisi yang lain kita melihat di taksir ini kekurangan diri kita. Disuruh taat, berlambat-lambat, ditunda-tunda, tidak dilaksanakan, dilarang, di mana pada larangan itu apa? Kebaikan untuk diri kita ditabrak. Wa ihmali, dan kelalaian kita. Wa muraqabati li khaliqi, di saat yang sama Allah itu selalu mengawasi kita. Kemarin sambil jalan ke Madiun nih, ngobrol sama Mas Lukman tentang teknologi yang kita punya saat ini. Yang bahasa awamnya kita sudah sering baca, namanya baca
jejak digital. Orang ini sekarang kalau ngomong aneh-aneh itu tinggal dibuka beritanya, berapa tahun kemarin dia ngomong, kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, itu tinggal semua tercatat. Bahkan seperti jenengan perhatikan, jenengan kadang menerima SMS, diskon, warung makan di mana di Solo. Ketika sampai di Solo, lu kok ngerti? Aku gitu kan Solo. Pernah nggak ngalamin itu? Pas ke Madiun, diskon, matahari, diskon. Kok ngerti menakurin? Masjid Allah. Ini baru teknologinya manusia. Kita ini secara tidak sadar ketika dimudahkan teknologi, sebenarnya kita ini dikuntit kemana saja kita pergi. Tercatat setiap aktivitas kita. Ini baru teknologinya siapa? Manusia. Bagaimana dengan Allah penciptanya manusia? Sehingga segala kemurahan Allah, kemudahan Allah, nikmat Allah, yang Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian enggak mampu menghitung. Dari apa? Jenisnya. Coba dari ujung rambut kita sampai kaki kita, ada berapa jenis kalian? Bisa menyebutkan jenisnya dulu? Rambut, kulit, apalagi di bawahnya kulit, tulang, dalamnya tulang. Jenisnya saja kita nggak bisa ngitung. Rambut ada berapa jumlahnya? Belum yang ketiga apa? Nilainya. Yang rambutnya mulai memutih, rela beli semir untuk menyemir jadi selain hitam, gitu ya, yang dibolehkan selain hitam. Atau yang rambutnya rontok, rela beli vitamin, rela apa, bahkan ada namanya apa itu, cangkok rambut. Dan itu nggak murah. Subhanallah. Jenisnya kita nggak mampu menyebutkan, jumlahnya nggak mampu, nilainya. Di saat yang sama kita ini ya banyak kekurangan dalam ketaatan. Wa ibaru fi ihlaki man khalafa manhajallahi wa fasaqa an amrihi. Dan bagaimana dia menilai orang yang akan binasa ketika menyelisihi jalannya Allah dan berbuat ingkar terhadap perintahnya. Wa miraru min jahannam wa 'adabiha inna 'adabaha kana gharama. Dan bagaimana dia harus lari dari neraka jahanam dan siksanya, sesungguhnya siksa neraka itu sangatlah merugikan. Jadi kalau kita mau merenung, berpikir keadaan kita, kemurahan Allah, surga dan neraka, salah satu buah yang akan dihasilkan dalam hati kita adalah rasa takut. Maka Allah mengatakan di sini, penulis menyebutkan rahimahullah beberapa ayat. Yang pertama firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun. Dan kepada pula maka kalian itu seharusnya merasa takut. Raghaban wa rahaban. Ar-raghbah dan raghbah, harap dan takut. Farhabun dari akar kata itu, raghbah.
Raghbah itu raja dan rahbah itu khauf. Maka Allah mengatakan, dan kepadaku lah maka kalian itu seharusnya takut. Dan ini energi, ini bahan bakar yang luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini, zaman yang penuh fitnah dan tantangan. Maka kalau kita tidak punya rasa takut hanya kepada Allah, maka sangat mudah orang dibelokkan dari kebenaran karena ditakut-takuti oleh siapa? Setan. Baik setan yang berwujud jin maupun setan-setan yang berwujud manusia. Mereka menginginkan agar kita apa? Berpaling dari jalannya Allah, dari manhajnya Allah. Maka ketika itu terjadi, ingatlah ayat ini. Wa iyaya farhabun. Kemudian Allah juga mengingatkan kita pada surat Al-Buruj ayat yang ke-12. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh batsh, siksa Rabbmu itu sangatlah keras. Sehingga kita perlu berpikir setiap berbuat, bertindak, berucap, berkata, semua akan dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya, ingat siksa Allah sangat keras. Seperti yang dikatakan Rasulullah kepada sahabat Usama tadi, fa kaifa tasna bila ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah. Bagaimana yang akan kau perbuat jika tuntutan itu datang di hari kiamat? Dosa-dosa yang akan menuntut kita, kekurangan-kekurangan yang akan menuntut kita. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sampai poin ini dulu, muqaddimah mengantar bab yang baru, bab ke-50. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.